informal tuh paling gede resiko kecelakaan kerja. Dan saya berharap 3 tadinya. Jaminan hari tua. Aya tuh tugas dewan bagi sembako. Tugas dewan mah aya 3 Bapak Ibu. Harusnya ini juga menjadi program prioritas. Nah, saya kebetulan yang paling galak urusan ini karena saya buat perdanya. Tadinya saya berharap 3. Jaminan kematian penting. Jaminan kecelakaan kerja, pekerja informal itu paling gede resiko kecelakaan kerja. Paling gede dibanding pekerja formal. Pekerja formal maksudnya PNS, pegawai pabrik, paling hareupeun komputer kieu nya. Tapi lamun pedagang kaki lima ngadorong bisa ditengar ku truk, bisa gelut di kucing ngering di palak segala macam, itu resiko kerja itu loh. Tapi di dia mah teu aya kucing ngeringnya. Nah, resikonya lebih besar dibanding pekerja formal gitu loh. Nah, kita sudah buat pekerja informal itu ada perdanya. Cuman oleh Pak KDM hanya di cover 1 juta orang. Sisanya berharap pemerintah kota juga bantu. Nah, yang sudah dibantu oleh pemerintah kota itu RT RW. Ada yang RT RW ada di sini? Ada nggak RT RW? Ada kan BPJS Kerjaan? Ada. Nah, baru RT RW dengan namanya apa? Gober. Gober sudah. Tapi yang lain belum. Nah, kita berharap yang lain juga di cover BPJS-nya, yang pekerja informal. Dan saya berharap 3 tadinya. Jaminan hari tua. Ini penting bagi Bapak Ibu yang sudah lansia. Lansia tapi butuh resiko kene. Ya, geus kebulu umur genep 5 nya. Kudu dagang kene. Aduh, geus berat awak ge. Geus ripuh segala mulai penyakit mulai karawasnya. Betul loh, Pak. Nya, karawas ngadorong roda aduh. Nah, cangkeng geus beunang. Tapi lamun teu dagang moal boga mangejo, aduh serba salah. Minta ka budak taripu deui. Serba salahnya. Nah, tadinya saya berharap punya jaminan hari tua. Jadi lamun istirahatnya tos aya lah. Tapi apa daya, yang punya bahasa kerenna pagu indikatif itu gubernur sanes Rafael Situmorang. Sanes saya, lamun saya BPJS diheula. Keun we jalan madi teu kudu 2 tahun, 5 tahun ge bisa. Tapi ya sudah. Pak Gubernur sudah mencanangkan 2 tahun. Resikonya apa? Program lain dikurangi. Ya, Bapak Ibu paham kan? Kan anggaran kan 30 mau bisa KB. Mun kahayang mah yo KB. Tapi kan anggaranna 30 siga urang balanya lah 30.000 ke naon wae nya dibagi. Kahayang mah meuli pulsa, meuli lalajon nonton ka bioskop, hayang ulin ka Pangandaran, tapi kan 30.000 itu loh. Ngaturna kudu bisa. Nah, Pak Dedi diheulakeun meuli keur nyemen. Nah, nu ieu rada kerja budak rada dikurangin. Nah, itulah politik anggaran, ya. Ya dek du bolak-balik kan 30 triliun teu bisa leuwih. Keur pagawe sakieu 8,32 triliun. Keur tadi keur pendidikan sabaraha 6, tuh tos kumaha coba. Infrastruktur yang lain PJU segala macam jalan coba. Kesehatan 1,71. Nah, mudah-mudahan nanti saya kawal 2 tahun infrastruktur itu dalam provinsi bisa beres. Setelah itu baru bisa ngarenghap maksudnya bisa eukeun nu lain. Nah, tugas saya mengawal itu. Jadi anggota DPRD tugasnya nanti mengawal proses perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Eta tugas dewan, sanes babagi sembako nya kade. Biasana mun datang dewan teh Pak ira babagi sembako. Aduh, saya pusing teruskeun eta wae nya. Aya teh tugas dewan bagi sembako. Tugas dewan mah aya 3 Bapak Ibu, penganggaran, pengawasan, legislasi teh nyieun perda. Saya sudah buat perda nomor 5 tahun 2023. Tadi soal BPJS Ketenagakerjaan. Nah, penganggaran memang ada di kita, tapi tetap we anu menentukan mutanana gubernur. Nah, pengawasan ya. Jadi itu tugas saya. Saya sudah buat beberapa perda, tapi nu paling yang saya asli ikut suasananya, ikut ya Mas Madul jumlah lah. Saya tahu persis ini.
Makanya saya berharap anggaran yang ke depan untuk ini ditambah. Karena saya sok ngabayangkeun sok aya ibu-ibu geus umur 70 masih jualan kopi gitu di stasiun. Aduh, cek saya teh. Geus dieu lah apa dipaksa semua jualan teh. Da kamu pangabutuh lain hobi jualan lagi. Nah, rata-rata pangabutuh lain hobinya. Ayeuna hobi pangabutuh pangap. Nah, saya ingin mereka punya jaminan. Nah, wayahna baru 1 juta orang dan itu pun baru 2. Penting kecelakaan kerja, penting kecelakaan kerja. Ya tadi saya bilang tiba-tiba ke rodana katubruk, jaminan kematian siapa yang dapat? Kalian tahu kalau jaminan siapa yang dapat? Ahli waris, mau mungkin maut menang gitu. Ahli warisnya. Ya, tapi itu pun kita syukuri. Mudah-mudahan kalau anggaran ini lebih longgar, Bapak Ibu, kita bisa lebih memperjuangkan. Ya, jadi saya fokus saya itu. Beberapa hal yang tadi yang sudah direncanakan harus dikawal. Apalagi ini masa apa ya? Masa yang memang situasi kita tidak baik lah ya. Apalagi daerah-daerah itu Bapak Ibu dikurangi Provinsi Jawa 2,48 triliun anggaran dari pusat. Jadi kita mengatur anggarannya tidak leluasa lah ya. Nah itu kalau bicara APBD itu yang terang naon? APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tadi pendapatan terang sabaraha? Pendapatanna 30 triliun. Belanjana naon wae tadi? Pendidikan, kesehatan sakieu, infrastruktur sakieu, aya teh keur dibagi sembako teu aya. Ya wayahna teu aya. Ini saya bicara soal perekonomian nih. Padat karya dan perluasan kerja pendidikan, pelatihan ada, tapi pelatihan ada. Pengembangan kawasan hutan. Nah ini penataan UMKM di Tangkuban Perahu Jater Tabak Sari. Saya ingin cerita Bapak Ibu. Tugas dewan itu apa? Pengawasan. Siapa yang dewasi? Ada yang tahu nggak? Masa tuh yang mau terang? Tugas saya ngawasi saha? Hah? Saha? Gubernur. Saya oleh mengawasi Bapak Ibu sana. Saya mengawasi gubernur dan Bapak Ibu saya kasih tahu sekarang. Sektor yang saya tadi sebutkan pekerja informal, pedagang kaki lima segala macam, itu Bapak Ibu sekarang itu 65% komposisi dari angkatan kerja. Jadi lebih banyak pekerja informal dibanding pekerja formal. Pekerja formal, lalu saya sebutkan tadi PNS, TNI, Polri itu hanya 35%. Dan itu secara ekonomi belum baik. Artinya apa? Lapangan kerjanya terbatas. Ayeuna geus lapangan kerja terbatas, dibabatnya beak atuh. Jadi pengangguran baru. Lamun di DTKS, jadi saya sebutkan nanti sadikin. Ayeuna terang naon sadikin? Sakit sedikit, miskin. Ai kerja mah teu, tapi begitu sakit tidak bisa bekerja, ya miskin. Tadi ada golongan yang begitu, yang pekerja informal tadi. Baik pas bisa dagang mah biasa, tapi begitu tidak bisa berdagang, miskin. Kenapa? Ya tadi kalau pekerja formal punya jaminan. Beda dengan pekerja informal. Ya, paham Bapak Ibu? Isi gitu. Nah, saya berharap nanti ya program-program pemerintah ya rata-rata minta mau bantuan modal. Ya Bapak Ibu ya. Aduh. Tapi punten ya, masyarakat kita teh sok ngakalan bantuan modal kerja. Tahun 2020, 2021 bantuan UMKM pernah ada dari pusat. Ada yang tahu nggak? Yang 1,8, 2,4 ada kan? Itu punten, saya bilang tidak jadi apa-apa. Kunaon loba nu ngakalan. Ya saya mudah-mudahan kalau program apapun kalau diakalan pasti nggak akan sampai. Tiap tahun begitu tahun depan pasti minta bantuan deui. Dan pasti dibelikan pulsa eta teh lain keur modal da emang kita boga usaha sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kita sekarang makin mawas diri lah
Ya, kalau programnya A, ya akhirnya apa? Yang bantuan usaha, yang penuh usaha akhirnya tidak dapat. Gara-gara diakalan. Karena gini, punten Bapak Ibu, biasanya bantuan itu sudah diketok palu sekarang, untuk tahun depan sudah di kuota. DTKS, contohnya kelurahan ini 11. Akhirnya lu anyar, mau bisa masuk, lalu 11 itu yang dicoret. Gitu loh. Tetap udah dicoret. Pasti udah dicoret, pasti ada manusia mah alamnya. Pasti ada ngantun ke, ada naon, terus pasti. Ya, makanya ini perlu updating data. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti kita sambil diskusi lah ya. Nanti Bapak Ibu boleh mengusulkan apapun, curhat apapun, tapi tong hutang piutang saya 32 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perda ini soal apa? Ada yang tahu nggak? Ya kan tadi bilangin. Oh, ibu-ibu tos encok lah. BPJS. Ya soal apa? BPJS. BPJS apa? Hah? Tenaga kerjaan. Ya. Jadi BPJS konkretnya Perda 05 tahun 2023 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Barat, fasilitasi. Terima kasih Kang, nanti gocap baik. Satu lagi, anggaran pendidikan itu berapa? Hah? Itu yang baju merah. Hah? Udah, sebentar. 6,32 triliun. Oke, sudah cukup mungkin ya? Yo, bangga. Halo, saya sedang berada di daerah Kiara Condong. Jadi kebetulan saya sedang melakukan penjalangan pemerintahan, pengawasan penjalangan pemerintahan. Nah, saya tadi sudah berdiskusi dan curah pendapat lah. Jadi apa aja tadi, soal apa aja dibahas? BPJS. BPJS apa? Jadi saya kebetulan buat Perda nomor 5 tahun 2003. Jadi intinya di Perda itu bahwa pemerintah provinsi wajib memfasilitasi soal BPJS ketenagakerjaan, khususnya pekerja informal yang rentan penghasilannya. Jadi pemerintah wajib memberikan BPJS ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Nah hari ini baru 10%-nya. Nah mudah-mudahan ke depan bisa 100% seluruh pekerja informal job punya jaminan sosial ketenagakerjaan. Terima kasih.